Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kita akan membahas tentang tes Bine. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami kelompok 3 yang beranggotakan Patricia Dominic GI dengan nomor NIM 20E1.0078. Yang berikutnya ada Madava Telenging Ati dengan NIM 20E1.0079. Yang terakhir saya sendiri, Gabriel Vito Adi Pradana, dengan nomor NIM 20E1.0082. Nah, pada tes Binet kali ini kita akan membagi menjadi 3 subbab, yaitu ada sejarah tes Binet, kemudian ada tujuan dan kemampuan yang diungkap, kemudian poin ketiga ada administrasi dan scoring, dan yang terakhir nanti ada pertanyaan. Siap-siap ya. Kita masuk ke dalam sejarah tes Bine. Jika membicarakan tes Stanford Bine, pasti tidak lepas dari nama seseorang psikolog Perancis yang bernama Alfred Bine. Ia merupakan pencipta tes IQ yang praktis untuk pertama kali. Pada tahun 1905, Bine mendapatkan sebuah tugas dari pemerintahan untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan keterbelakangan. Bine berasumsi bahwa kecerdasan dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan pada keterampilan motorik atau fisik. Yang berikutnya kita masuk ke prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan tes Bine. Fungsi intelijensi memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menilai, untuk memakai, dan yang terakhir untuk menalar. Kecerdasan mengikat sesuai perkembangan usia. Kecerdasan dapat diketahui atau diukur dengan menggunakan beberapa macam tugas. Dalam melakukan tugasnya ini, Bine bekerja sama dengan ahli psikologi Perancis bernama Theodore Simon, yang kemudian mereka menerbitkan skala Bine-Simon. Skala ini dikenal sebagai skala 1905. Tes skala Stanford Bine memiliki 30 masalah tes yang diatur dalam urutan tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Tingkat kesulitan tersebut dibentuk secara empiris dengan menyelenggarakan tes pada 50 anak normal berusia 3-11 tahun. Tes ini juga dilakukan pada sejumlah anak keterbelakangan mental dan orang dewasa. Yang berikutnya ada sebagai pengukur aspek fisiologi. Yang pertama, tes koordinasi antara penglihatan dengan gerakan kepala. Yang kedua, tes mengenai pegangan tangan membawa suatu benda lalu dimasukkan ke dalam mulut. Berikutnya ada tes membedakan objek yang dimakan dan tidak dimakan. Yang keempat, kemampuan untuk mengikuti. Yang kelima, instruksi-instruksi yang sederhana dalam bentuk gambar. Yang keenam, membandingkan panjang garis. Ketujuh, ada tes mengulang 3 angka. Yang berikutnya, kemampuan untuk membuat kalimat dengan kata-kata abstrak. Yang terakhir, menyebutkan nama-nama benda dalam bentuk gambar. Sekarang kita masuk ke dalam revisi tes Stanford Bine. Revisi pertama pada tahun 1908. Skala kedua pada tahun 1908. Jumlah tes ini ditingkatkan. Jumlah tes yang tidak memuaskan dari skala terdahulu dihapus dan semua tes dikelompokkan dalam lingkaran umur atas dasar kinerja dari 300 anak normal berusia antara 3-13 tahun. Pada level 3 tahun, semua tes yang ditempatkan sudah dilalui dan berhasil dikerjakan oleh 80-90% anak-anak normal berusia 3 tahun. Pada level 4 tahun, semua tes dilalui oleh anak-anak normal berusia 4 tahun. Tes tersebut akan terus dilakukan sampai usia 13 tahun. Skor untuk semua tes yang didapat oleh anak-anak tersebut biasanya dirumuskan sebagai tingkatan mental yang berhubungan dengan usia anak-anak normal yang kinerjanya ia samakan. Dan berikutnya ada revisi pada tahun 1911. Pada revisi tahun 1911 ini, tes Bine mulai menggunakan MA
Sistem sinkronnya yang tetap menggunakan yang memberi bobot 0 sampai 2 untuk tiap-tiap soal. Yang berikutnya ada revisi tahun 1916. Setelah dipakai selama 5 tahun, dilakukanlah revisi lagi setelah Binney meninggal pada tanggal 18 Oktober tahun 1911. Revisi 1916 merupakan revisi yang paling terkenal yang dilakukan di Universitas Stanford sehingga sering disebut Stanford-Binney Test. Revisi ini dilakukan oleh Lewis Terman dan kawan-kawan. Dalam revisi ini ada beberapa yang diubah seperti item-item ditambah 1/3 yang baru. Tes lalu dialihkan dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris. Tes sudah dimulai dengan metode cermat karena dikembangkan aspek psikologi secara cermat. Di dalam tes ini juga sudah mulai menggunakan IQ yang diperkenalkan oleh William Stern dengan rumus MA/CA. Sudah ada 90 item di dalam pendekatan mengukur inteligensi. Tidak digunakan lagi cara lama yang menggunakan pengukuran secara terpisah-pisah, tetapi dilakukan terhadap kombinasi dengan sejumlah fungsi-fungsi mental dalam hal penyajian dan scoring sudah diubah sehingga penyajian sudah secara efektif. Standarisasi dengan menggunakan sampel yang diambil hati-hati supaya populasi bisa mewakili. Yang berikutnya ada revisi tahun 1937, revisi skala 1 Stanford Binney. Revisi tahun 1937 dilakukan oleh Terman dan Merrill dengan menetapkan satu item dalam kelompok tertentu. Berdasarkan proses tes yang dijawab, hasil tes Binney banyak mengukur kemampuan verbal. Pada skala 37, diciptakan tes yang paralel antara lain bentuk L dan bentuk M atau from L and from M. Hal itu dilakukan dengan bertujuan untuk mengurangi familiar item-item tersebut. Jumlah masing-masing bentuk adalah 129 item termasuk item pengganti. Mulai ada dewasa rata-rata, dewasa superior 1, dan dewasa superior 2. Mulai umur 2 tahun karena sebelum umur 2 tahun anak cepat berubah. Yang berikutnya ada revisi tahun 1960, revisi skala 2 Stanford Binney. Revisi tahun 1960 merupakan revisi terakhir hingga sekarang. Perubahan materi yang nampak digabung menjadi satu antara from L dan M. Item-item dalam tes Binney dan LM dapat digunakan dengan baik atau praktis secara objektif. Nah, di sini ada ciri-ciri revisi tahun 1960. Yang pertama, mempersoalkan bentuk L dan M. Prosedur ini digunakan dengan cara menghindari pengulangan item-item yang digunakan dengan mengamati jumlah item pada setiap usia. Yang berikutnya digunakan bentuk-bentuk alternatif yang lebih sedikit dibanding skala 1937. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua yuk, tentang tujuan dan kemampuan yang diungkap. Nah, untuk kemampuan yang diungkap itu antara lain pengetahuan, penalaran kuantitatif, pemrosesan visual spasial, memori kerja, dan penalaran cairan. Nah, menurut Alfred Binet sendiri, intelijen itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada direction, ada adaptation, dan criticism. Yang pertama, direction itu merupakan kemampuan untuk memusatkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan. Kemudian kedua, adaptation itu merupakan kemampuan untuk mengadakan adaptasi terhadap masalah yang dihadapinya atau fleksibel dalam menghadapi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada criticism, di mana kemampuan untuk mengadakan kritik baik terhadap masalah yang dihadapi atau terhadap dirinya sendiri. Lalu selanjutnya adalah administrasi dan scoring tes Binney. Administrasi
Seorang tester dalam memberikan tes Binet harus memperhatikan prosedur dan administrasi dengan benar. Apabila ada satu kesalahan saat menyusun prosedur, akan mempengaruhi hasil yang signifikan. Di bawah ini merupakan urutan administrasi dari tes Binet. Yang pertama itu ada prolog yang berisi 11 tata cara. Yang pertama itu mengucapkan terima kasih sebagai salam pembuka kepada testi. Lalu yang kedua menjelaskan tujuan pemeriksaan psikologis. Yang ketiga menjelaskan prosedur pemeriksaan. Yang keempat penjelasan tentang alat ukur yang akan digunakan. Yang kelima prosedur izin ke belakang. Yang keenam menanyakan kesiapan testi. Yang ketujuh etika hasil. Yang kedelapan mengecek alat-alat yang akan digunakan. Yang kesembilan itu melaksanakan tes Binet. Yang ke-10 melakukan scoring tes Binet. Dan yang ke-11 adalah membuat laporan. Nah, lalu ada prosedur testing individual. Seorang tester harus mahir dan terampil dalam menggunakan alat tes. Hal ini digunakan supaya apabila terjadi keraguan pada tester, itu harus berhati-hati. Karena bisa saja dapat mempengaruhi hasil tes, terutama raport atau hubungan baik antara tester dengan testi. Lalu menyesuaikan dengan buku petunjuk atau manual alat tes yang menjadi buku pegangan. Perubahan itu dapat mempengaruhi hasil tes Binet. Lalu ada tugas tester. Tugas tester itu yang pertama, melakukan evaluasi terhadap subjek pada kondisi yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan scoring tes Stanford Binet selama penyajian, sedangkan konsultasi dengan kunci penyekoran setelah selesai penyekoran. Dengan mempertahankan validitas dalam penyajian tes, ada 3 hal yang harus diperhatikan seorang tester. Yang pertama itu mengenai prosedur baku yang harus selalu diikuti. Lalu yang kedua, tercipta dan terpeliharanya hubungan baik atau raport agar testi mengusahakan semaksimal mungkin. Yang ketiga, penyekoran respon testi itu dilakukan dengan tepat supaya dapat bekerja sama secara efisien dan spontan. Itu harus banyak latihan. Apabila salah satu tipe soal terjadi penolakan, itu dilewati setelah selesai diulangi. Nah, dalam administrasi itu terdapat prinsip umum yang wajib dilaksanakan. Yang pertama itu seorang tester diperbolehkan untuk mengulangi pertanyaan lebih dari satu, tetapi diusahakan pertanyaan tersebut itu tidak diulang. Lalu yang kedua, apabila testi kurang memahami pertanyaan yang diajukan, maka tester dapat menjelaskan poin penting dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga, untuk tes ingatan itu tidak perlu diulang. Yang keempat, suatu perkecualian apabila jawaban subjek tidak sesuai disebabkan oleh ucapan tester yang kurang jelas dan subjek memiliki gangguan pendengaran, maka pertanyaan dapat diulang. Yang kelima, apabila jawaban yang diberikan tidak pasti dalam penyajian tes, maka perlu dilakukan inquiry atau meminta penjelasan lebih lanjut dari jawaban yang diberikan oleh testi. Yang keenam, skor plus hanya diberikan apabila subjek mengetahui arti standar. Lalu cara memelihara raport. Yang pertama, tester harus bisa untuk memusatkan perhatian dan bersungguh-sungguh pada testi supaya testi itu merasa nyaman. Ketika tester menaruh hati kepada testi merasakan bahwa dia dihargai. Lalu yang kedua, hasil raport itu yang baik bergantung pada subjek. Nah, berikut terdapat cara untuk memelihara raport antara tester dengan testi. Yang pertama, memberikan senyum dan mengerti satu sama lain. Tidak hanya testi, tapi juga tester. Yang kedua, reward kepada testi berupa ucapan setelah dilakukan testing kepada testi. Yang ketiga, tester yang memberikan tes tidak diperkenankan menunjukkan rasa ketidakpuasan terhadap testi. Yang keempat, tidak membiasakan melakukan pemaksaan terhadap jawaban testi. Jadi tester itu menghargai jawaban dari testi. Nah, sekarang mengenai scoring tes Binet. Terdapat beberapa hal untuk melakukan penyajian penskoran dalam Stanford Binet bentuk LM. Yang pertama itu ada prosedur penyajian tes. Nah, penyajian tes itu tuh harusnya tepat. Tester memiliki tugas untuk menentukan apa yang dilakukan subjek tertentu pada kondisi-kondisi ini.
Instruksi untuk menangani situasi-situasi istimewa yang paling mungkin timbul telah dipersiapkan. Yang kedua, petunjuk umum. Nah, ada yang pertama itu mengikuti prosedur standar. Yang kedua, usaha subjek yang maksimal harus ditimbulkan dengan jalan menciptakan dan memelihara raport yang cukup memadai. Yang ketiga, jawaban-jawaban atau respon-respon itu harus diskor secara tepat. Selama penyajian tes, seorang tester diwajibkan untuk bersikap ramah kepada testi. Nah, hal ini itu berguna untuk supaya testi merasa nyaman. Lalu yang ketiga itu prinsip umum dalam pelaksanaan. Nah, terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu kapan suatu pertanyaan dapat diulang. Nah, pertanyaan itu dapat diulang ketika testi kurang memahami dan kurang jelas mengenai isi dari pertanyaan tersebut. Selain itu, pertanyaan dapat diulang ketika tes itu masih bungkam. Lalu yang kedua adalah jawaban yang meragukan. Nah, hal ini terjadi apabila testi yang belum memahami makna dari pertanyaan. Jadi testi akan memberikan jawaban yang cukup atau kurang bagi tester itu kurang meyakinkan seperti itu. Lalu yang ketiga, pentingnya raport. Hal ini menjadi penting karena dapat membiasakan anak untuk berani. Nah, anak itu akan terbiasa untuk lebih bersahabat. Nah, dari pengertian nih antara tester dengan testi, itu dapat menjadi suatu penerimaan. Lalu yang keempat adalah penyesuaian tes pada anak-anak prasekolah. Poin pentingnya ialah tester itu tetap menyesuaikan prosedur yang telah dibakukan. Biasanya tes itu terutama untuk anak-anak ya, itu mungkin tidak atau kurang menyesuaikan dari urutannya. Nah, ini sebisa mungkin tester untuk tetap menyesuaikan dengan standar. Nah, yang keempat itu adalah penilaian jawaban. Seorang tester perlu menguasai dengan sungguh-sungguh dari aturan penskoran, standar penskoran, dan contoh-contoh jawaban dalam standar penskoran pada buku kunci. Jadi tester itu harus benar-benar paham gitu dalam hal penskoran. Lalu yang kelima adalah penyajian tes. Nah, selama penyajian tes itu, seorang tester harus memperhatikan yang pertama itu ada lingkungan. Nah, lingkungan itu yang baik adalah tempat yang bisa membuat tes itu nyaman, tidak terganggu dengan distraksi-distraksi yang ada di lingkungan tersebut. Lalu yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah adanya orang lain. Nah, terkadang kehadiran orang lain itu justru membuat testi tidak nyaman, maka lebih baik memberikan ruang kepada testi tanpa adanya orang lain gitu. Lalu yang ketiga, penggunaan bahan-bahan tes. Nah, tester harus mengatur secara sistematis bahan-bahan tes sehingga ia tidak kehilangan waktu untuk mencari alat-alat tes tersebut. Yang keempat, lamanya penyelenggaraan tes. Nah, waktu tes yang memakan waktu lama itu ternyata dapat membuat testi kelelahan dan otomatis tes itu akan tidak nyaman. Lalu yang selanjutnya adalah mempertahankan kondisi standar setting. Maksudnya adalah, standar testing. Nah, itu instruksi harus selalu tersedia. Jawaban itu yang diberikan oleh tester itu harus dicatat dan secara jelas. Lalu berikutnya adalah di mana testing dimulai. Tes harus dimulai pada titik di mana anak atau testi mempunyai kemungkinan untuk berhasil tetapi dengan usaha. Nah, lalu berikutnya penyebaran keberhasilan. Penyebaran yang lebih luas pada tingkatan usia yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Berikutnya adalah menentukan tingkat umur basal dan Schelling. Itu perhitungan usia mental harus menghitung semua keberhasilan dan kegagalan itu juga harus diperhitungkan gitu. Lalu berikutnya adalah tes yang disingkat. Nah, skala LM yang disingkat kemudian diskor, itu maksudnya. Lalu tes pengganti. Nah, tes pengganti ini tuh tidak diperkenankan untuk mengganti suatu tes yang gagal dikerjakan oleh subjek, maksudnya seperti itu. Lalu ada perhitungan umur mental, yang terakhir adalah menghitung IQ. IQ itu dapat dilihat dari form atau tabel di bawah ini. Nah, tabel di bawah ini tuh IQ lebih dari 140 itu dikategorikan sebagai very superior. Lalu 120 sampai 139 itu superior. 110 sampai 119 adalah high average atau rata-rata atas.
Lalu 90 sampai 109 itu adalah normal atau rata-rata. 80 sampai 89 itu rata-rata atau menuju ke bawah. Lalu 70 sampai 79 itu borderline defektif. Nah, kurang dari 69 itu sebagai cacat mental. Baik, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.